Pemirsa, intens investigasi. Amar Zoni kembali menjalani sidang perkara narkoba bersama 5 terdakwa lainnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis kemarin. Agenda sidang adalah pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sidang berlangsung secara virtual dari Lapas Kelas 2A Nusa Kambangan, tempat Amar saat ini menjalani penahanan. Dalam persidangan, Amar Zoni tampak hadir lewat sambungan video dengan mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye. Meski secara teknis berjalan lancar, suasana sidang sempat emosional ketika Amar mengungkapkan permohonan agar sidang berikutnya digelar secara tatap muka. Lantas, seperti apa sorotan Hotman Paris soal langkah Amar Zoni yang memperjuangkan dirinya agar bisa hadir langsung di persidangan? Seperti apa pula luka kekasih dan Aditya Zoni saat tahu kabar Amar Zoni di dalam lapas? Dan seperti apa pula pernyataan Firdaus Oiwobo yang mempertanyakan alasan Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, lantaran pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ternyata ikut pula menanggapi kasus Amar Zoni yang tiba-tiba saja dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan atas dugaan peredaran narkoba. Pemindahan ini pun dipertanyakan Bang Hotman karena ia menilai tak ada unsur bahaya dari perilaku Amar. Bang Hotman juga menyoroti posisi Amar di Nusa Kambangan yang membatasi kebebasannya dalam membela diri. Karenanya, ia pun mendukung langkah Amar yang berupaya hadir secara offline di sidang berikutnya. Hakim berwenang untuk menentukan cara persidangan, apakah melalui Zoom atau langsung hadir di tempat. Itu hakim, itu kewenangan hakim. Yang saya tidak mengerti di mana. Tentu ada hakim membuat itu kan tentu ada pertimbangan, ada alasan. Yang saya belum tahu di mana faktor membahayakan dari Amar Zoni, saya belum lihat itu. Itu yang saya tidak ngerti. Memang kalau melalui Zoom itu akan mengurangi kebebasan membela diri, itu sudah pasti itu. Belum lagi kuasa hukumnya kan jauh. Siapa kuasa hukum di sampingnya yang akan memberikan nasihat hukum pada saat sidang? Antara mana ada kuasa hukum yang mau datang ke Nusa Kambangan? Itu memang Zoom itu sangat mempersempit ruang gerak dari si terdakwa. Dia punya hak, tapi hakim berwenang. Makanya saya bilang kalau ada alasan yang dapat dibenarkan itu benar. Makanya saya bilang apakah memang Amar Zoni itu membahayakan? Anda nilai sendiri. Kalau saya melihat sangat membahayakan, dia bukan teroris, dia bukan penembak ulu. Dan kalau memang alasannya untuk mengedarkan narkoba, dia dikerengkeng aja di Jakarta waktu sidang. Ya kan? Digembok setiap 24 jam. Yang jelas bahwa sidang melalui Zoom itu sangat mengurangi, sangat merugikan terdakwa karena dia tidak bebas untuk mendapat pembelaan, kuasa hukumnya pun tidak bebas komunikasi, dan bisa-bisa pada lagi sidang tiba-tiba gangguan itu loh. Gangguan sinyal itu paling sering itu. Makanya saya tidak tahu apakah memang dia sangat membahayakan atau tidak. Aku nggak bisa komen soal itu, ya. Aku nggak bisa komen, ya. Tapi kalau memang dia sangat membahayakan, ya hakim berwenang. Ya kalau memang karena harus Zoom, ya itu memang sangat merugikan si terdakwa. Tapi benar-benar faktornya adalah apakah orang itu membahayakan atau tidak. Tapi kalau yang abang lihatnya Amar Zoni tidak membahayakan. Aku nggak melihat. Dia bukan teroris. Menariknya, dalam sidang kemarin terjadi debat panas antara majelis hakim dengan kuasa hukum Amar Zoni. Hal ini lantaran para terdakwa tidak mendapat kesempatan sedikit pun untuk menuliskan poin-poin eksepsi mereka di dalam lapas. Sehingga sidang eksepsi pun akhirnya terpaksa ditunda.
Dan inilah momen debat panas antara kuasa hukum Ammar Zoni dengan majelis hakim serta ungkapan Ammar Zoni melalui Zoom dalam persidangannya. Ini butuh waktu lagi. Yang jelas kemudian sebenarnya sejujurnya yang kami harapkan adalah mudah-mudahan bisa menjadikan ketetapan untuk selama di persidangan ini kami punya akses untuk bisa berkomunikasi penuh kepada pengacara pertama, kedua itu kan ya kami bisa dipindahkan sementara gitu. Sementara soal persidangan itu aja, makanya ingin meminta nanti agar akses kami biar lebih mudah. Kesempatan yang saya berikan waktu yang akan datang saudara para terdakwa tidak juga siap untuk ini ya kita lompatin. Biar cepat persidangannya biar cepat. Gimana jadi butuh berapa lama para terdakwa untuk menyusun eksepsi? Kalau 1 minggu gimana? Gimana? Ya kalau menurut kami yang mulia begini, supaya ini kan dalam situasi ya kondisi psikis dari mereka ini karena bagus saya, karena saya ya, mungkin ditunda aja 1 minggu terbitnya persidangan dan tidak ada unek-unek lagi. Jadi kita ya sesuaikan jadwal. Jadi kan nanti ada lagi perubahan, nah ini kan kita kan harus kerja target dan cepat juga kepastian hukum. Jadi gini aja lah, kalau saudara terdakwa 6, kita minta sudah 1 minggu, ya ada yang tidak ada, yang penting PH udah siap, itu aja. Itu ya, terdakwa ya, para terdakwa kelamaan katanya. Ya penunda itu mungkin alasannya kan ya ada hak ya terdakwa yang tidak diberikan. Contohnya dia mau bikin eksepsi, itu alat tulisnya nggak ada, pulpennya nggak ada. Nah ini kan ada memang diatur dalam hukum acara kan eksepsi itu ada 2. Eksepsi dari penasihat hukum dan eksepsi dari pribadinya. Nah ini kan nggak dapat diberikan. Ya saya rasa alasannya ya bagus juga. Berarti hakim ya menempatkan masalah ini ya sama-sama adil. Sebagai kuasa hukum Ammar Zoni, John Matias pun mengungkapkan usahanya agar Ammar Zoni bisa dihadirkan secara offline di persidangan berikutnya yang mengagendakan pembuktian. Ditambahkannya, kehadiran Ammar secara langsung di ruang sidang sangat penting untuk memastikan jika semua hak-haknya sebagai terdakwa tetap terpenuhi dan proses hukum pun bisa berjalan adil. Kemudian juga ya saya yakin nih sidang ini pasti nanti akan offline. Karena dari caranya hakim itu kita tahu juga kan, karena untuk sidang pembuktian nanti kan hakim lebih menginginkan Ammar itu memberi keterangan yang bebas, yang merdeka, dan tidak ada tekanan baik itu psikis gitu. Jadi ya kita berdoa aja, saya yakin lah, karena kan kita tahu bahwa hakim ini kan orang-orang pilihan ya. Yang masuk Jakarta ini kan hakim-hakim pilihan. Yang udah punya integritas, yang punya prestasi tinggi. Ya, ini kan calon-calon pemimpinnya Mahkamah Agung. Jadi menurut saya kita percaya ke hakim, mudah-mudahan keputusannya nanti benar-benar adil gitu. Ya kalau komunikasi kan memang risiko bocor udah pasti ada. Padahal kan di KUHAP udah diatur juga bahwa seorang PH itu berbicara dengan kliennya itu tidak boleh didengar, tidak boleh ya ibaratnya semacam ada rahasia-rahasia mungkin yang diberikan itu kan kami harus menjaga kerahasiaan juga. Nah, jadi itu pasti kendala besar juga. Nah nanti itulah sidang ini kita minta itu offline itu. Dan mudah-mudahan saya yakin hakim pasti akan mengabulkan dari tata cara hakim berbicara tadi. Karena selama ini komunikasi kami dengan lapas itu kan sulit. Ya permohonan kata pihak JPU itu kan sudah kita lakukan. Tapi kan dari selama Ammar ditahan dan persidangan ini kan udah mencapai mau sebulan ya. Itu kami komunikasi baru sekali dan 2 kali barusan.
Nah, pada waktu kami mau sidang, lihat kan, bagaimana kita mau komunikasi dia untuk menyusun Dari sorotan tajam Hotman Paris soal langkah Ammar Zoni yang memperjuangkan dirinya agar bisa hadir langsung di persidangan. Di lain kisah, seperti apa pula luka kekasih dan Aditya Zoni saat tahu kabar Ammar Zoni di dalam lapas? Kesetiaan terus ditunjukkan sang kekasih, Dr. Camelia, yang setia menemani Ammar Zoni di setiap proses hukum yang dijalani, termasuk di saat Ammar kini masih mendekam di balik jeruji besi. Dan dalam sidang eksepsi yang digelar Kamis kemarin, Dr. Camelia pun terlihat akrab dengan adik Ammar, Aditya Zoni, yang juga menjadi orang yang pertama kali mengenalkannya dengan Ammar. Ya, keduanya tampak kompak mendukung Ammar dari jauh. Kami akan kasih kesempatan sekali lagi. Ini nanti eksepsi belum siap sekali lagi, cuman hanya 1 kali penundaan. Seperti itu ya, ya. Nanti hari yang sama dengan penuntut umum dengan kasus. Ya, itu ya, dengan alasan yang sah kami bisa 1 minggu. Gimana Pak? Baik, terima kasih Yang Mulia. Coba silakan berkoordinasi dengan penasihat hukumnya ya. Kami tidak mau membatasi hak juga sebetulnya. Kami berikan, jangan kami salah nanti. Silakan dikomunikasikan dengan. Gini loh, bukan masalah dimintain uang, jangan salah. Jadi kita ini bertiga ada bisnis, Adit, aku, Bang Ammar. Nah, jatahnya Bang Ammar itu memang dipegangnya sama aku, gitu loh. Jadi jangan salah sangka, kita ini juga, gini, Adit kan juga kerja. Jadi aku juga nggak bisa memaksakan Adit untuk, laki itu beda sama perempuan. Jadi kalian tuh juga harus bedain, laki-laki itu beda pekanya sama perempuan. Jadi mungkin Bang Ammar lebih nyaman ke aku, karena lebih gampang menghubungi. Kalau Adit kan udah syuting, segala macam gitu lah. Dia juga banyak yang diurus gitu. Jadi bukan soal uang dari aku mau enggak, intinya Bang Ammar tuh percaya sama aku. Kadang-kadang Adit juga transfer ke aku gitu buat Bang Ammar titip gitu. Jadi nggak semua harus diceritain ya Adit ya. Mungkin nggak apa ya, maksudnya tidak usah terlihat ke media segala macem gitu. Lain nggak harus. Oh, apakah Aditya Zoni memberikan uang ke Ammar Zoni? Nggak usah ditanyain itu, nggak usah. Gitu. Maksudnya kayak nggak perlu tahu juga. Jadi walaupun Adit juga sibuk, Adit tuh tetap komunikasinya tuh sama aku, pasti nanyanya, Kak gimana? Kemarin aja dia udah berapa kali, Kak gimana? Udah bisa kunjungan belum? Aku bilang belum. Enggak, jangan diragukan. Tulisannya saya waktu itu sempat ngomong kan, waktu itu kan saya nggak mau ikut campur ya hubungannya Bang Ammar sama dokter. Cuman tapi saat ini saya melihatnya luar biasa tulus banget ya. Saya dukung 1000%. Mudah-mudahan sampai ke pelaminan ya, menikah ya, mudah-mudahan bahagia dua-duanya. Saya doain yang terbaik. Berarti ini Kak, berarti asis gua berhasil kan? Oh iya, berarti nanti lo dapat masjid ya di teras. Sekarang Adit yang kenalin aku sama Bang Ammar. Nanti nyumbang ini berhasil kan ya? Iya. Awalnya kita yang bukan bisnis, jadi dia nyumbang. Iya, aku kenalin. Jadi gitu. secara naluri, secara alamiah gitu kan berjalan begitu. Iya. Di sisi lain, Aditya Zoni juga mengaku sedih mengetahui perlakuan diskriminatif terhadap sang kakak di Lapas Nusa Kambangan, di mana Ammar hanya diberi waktu 1 jam sehari untuk keluar menghirup udara segar, namun tetap dalam kondisi tangan diborgol serta mata ditutup. Sementara Dr. Camelia menyayangkan kondisi hukum di Indonesia yang masih belum sepenuhnya adil. Ya seperti tadi yang bisa dilihat ya, seperti itu ya kondisi Bang Ammar, ya kan. Dan ya benar tadi kata Om John, kalau kita itu cuma satu sih, keluarga harapannya untuk sidang offline. Bang Ammar dihadirkan di persidangan agar bisa menyampaikan dan menyampaikan secara bebas, secara leluasa, secara hak warga negara. Dan ya itu sih harapan dari keluarga. Misalkan disuruh ditemenin sana aku mau, gitu loh, nggak masalah gitu loh. Jadi ya seorang adik gimana ya rasanya, apalagi banyak berita-berita yang Bang Ammar kakinya kram, terus diborgol tangannya, aduh. Ya perasaan seorang adik seperti apalah ya kayak gitulah gitu. Mau minum aja ditutup matanya. Mau minum aja mau ditutup matanya gitu kan. Gitu jadi kan. ya emang harus ya seorang adik pasti kalau misalkan
nanya perasaannya gimana, sakit banget. Ya, betul. Iya betul. Ya, 1 jam sehari. Iya makanya kayak. Katanya bisa dengar sendiri Bang Amar bilang kalau kita kemana-mana dari sel ke tempatnya itu ditutup, diborgol gitu kan. Jadi tadi kalian bisa dengar sendiri kan kesaksiannya Bang Amar sebagaimana gitu. Jadi sangat menyayangkan kan ya menurut aku hukum Indonesia tuh, aduh gimana ya. Menepikan luka sang kekasih dan Aditya Zoni saat tahu kabar Ammar Zoni di dalam lapas. Lalu seperti apa pula pernyataan Firdaus Oiwobo yang mempertanyakan alasan Ammar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan? Sebagai sosok penggiat anti narkoba, Firdaus Oiwobo pun turut mempertanyakan alasan Ammar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan. Menurut Firdaus, level lapas pengguna narkoba adalah lapas Cipinang atau lapas di daerah Jawa Tengah dan bukannya Nusa Kambangan. Berikut keterangan Firdaus Oiwobo. Proses Ammar Zoni dipindah dari Cipinang ke Nusa Kambangan itu juga sudah dianulir. Saya dengar udah dipindahin ke Jawa Tengah, udah nggak di Cilacap, Nusa Kambangan lagi, udah dipindahin lagi di ini. Dia nggak di Pulau Nusa Kambangan, dia udah pindah ke penjara apa namanya gitu. Jadi nggak di penjara di Nusa Kambangan ya. Karena viral kemarin, kalau masalah Ammar Zoni ditahan, pindahkan ke Nusa Kambangan dan lain-lain, itu memang tidak wajar dan sekarang akhirnya Ammar Zoni tidak di Nusa Kambangan. Sekarang di penjara di Jawa Tengah, di mana namanya lupa. Hanya saja menempatkan pemindahan Ammar Zoni ya agar dia itu aman, itu tidak tepat kalau di Nusa Kambangan. Harus penjara yang sama seperti tipenya seperti Cipinang. Makanya di penjara di lapas apa gitu yang ada di Jawa Tengah itu, lapas apa namanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi. Kini sudah jelang 4 juta subscribers.